Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di perkuliahan teknologi fermentasi. Kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang bagaimana metode dan mekanisme kerja dari fermentasi. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ada pencapaian pembelajaran untuk materi kali ini. Tentu Anda dapat memahami dan menjelaskan bagaimana proses metode fermentasi yang baik ya untuk mendapatkan produk-produk yang bernilai ekonomis tinggi. Kemudian Anda dapat menjelaskan bagaimana tipe-tipe fermentasi berdasarkan sumber organismenya, mekanisme kerjanya, tipe substratnya, kemudian ketersediaan oksigen dan lain-lain. Nanti kita akan coba bahas ya pengelompokan berdasarkan karakteristik masing-masing. Kemudian Anda dapat menjelaskan bagaimana keuntungan dan kerugian masing-masing metode ya. Kemudian apa yang menjadi keunggulan dari metode tersebut. Ya. Nah, berbicara tentang alur kerja dari proses fermentasi, tentu di sini adanya suatu interaksi ya antara substrat ya, antara substrat dengan mikroorganisme. Nah, kali ini kita tahu bahwasanya substrat itu adalah dari kelompok karbohidrat ya, ada beberapa dari protein, kemudian dari lemak juga ada gitu. Pada umumnya dari karbohidrat ya, yang lebih banyak ya, dari salah satu contohnya adalah pati. Nah, di pati itu ada glukosa dan lain sebagainya. Kemudian mikroba yang berperan di sini macam-macam ya, ada dari kelompok yeast, ada dari kelompok kamir dan yeast itu sama ya, dari kelompok kapang ya, bakteri. Nah, ini tentu di sini yang memiliki peranan dalam proses produk yang dihasilkan itu dari substrat yang sesuai ya, yang dihidrolisis oleh si mikroorganisme ini. Baru nanti itu proses fermentasinya berlangsung dengan baik. Oke. Nah, berbicara kita mengenai bagaimana pengelompokan fermentasi, yang metode fermentasi berdasarkan sumber mikroorganismenya ya. Tentu di sini ini adalah salah satu awal bagaimana fermentasi itu menjadi sebuah metode dalam pengembangan, terutama untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis yang baik ya, bernilai komersil ya. Salah satunya adalah dengan metode spontan. Nah, ini di mana proses fermentasi ini tidak ditambahkan mikroorganisme secara langsung ya dalam bentuk starter gitu. Jadi ini hanya mengandalkan substrat ya, substrat dengan kondisi yang anaerob ya biasanya gitu. Kemudian kita hanya mengandalkan di mana setiap material organik itu sudah memiliki konsorsia mikroba yang ada pada material tersebut. Jadi kondisi inilah yang kita harapkan ya, terjadinya proses fermentasi. Jadi tidak ada penambahan dalam bentuk starter gitu. Jadi misalkan kita ingin membuat suatu produk fermentasi dari sayuran gitu, cukup kita mengambil sayur ininya, bahan-bahan dari sayurannya ya, kemudian kita tambahkan air sebagai media untuk pertumbuhan yang lain, kemudian mungkin ditambahkan karbohidratnya dalam bentuk gula gitu, gula ataupun madu di sini. Nah, proses fermentasi dalam kondisi anaerob baru nanti kita diamkan atau diinkubasi dengan suhu ruang ataupun suhu yang sesuai dengan pertumbuhan mikroba yang kita inginkan. Nah, ini adalah salah satu asal usul bagaimana fermentasi itu dapat ditemukan ya, seperti fermentasi wine ya, fermentasi pembuatan asinan ya. Nah, ini juga ada pembuatan ekoenzim juga salah satu yang dikenal dengan fermentasi spontan. Kemudian fermentasi tidak spontan ya, artinya di sini kita melakukan penambahan starter ya dalam bentuk dalam bentuk mikroorganisme yang sudah dikultur atau mikroorganisme yang sudah dalam bentuk granular ya, granular. Di sini seperti Anda dalam proses pembuatan tape ya, di mana di sini
ada penambahan ragi yang kita tambahkan pada substrat singkongnya atau tapenya seperti itu. Kemudian apalagi pembuatan roti ya, roti gitu dengan adonan gluten ya atau pati yang ada pada tepung ya menjadi substrat bagi ragi tadi ya dalam proses fermentasi yang kita lakukan selama proses pembuatan roti dan lain sebagainya. Kemudian proses produksi metabolit ya salah satu juga ini kita membutuhkan galur murni dari satu mikroba ya sehingga produk yang dihasilkan itu benar-benar murni ya benar-benar tidak ada campuran dari yang lain seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat bagaimana pengelompokan fermentasi berdasarkan medium pertumbuhan mikroba. Nah, di sini ada kalau kita tahu bahwasanya karakteristik ya bentuk dari media yang digunakan tentu akan memberikan sebuah hasil yang berbeda juga gitu. Nah, di sini ada kategori media yang padat. Nah, padat di sini tentu yang pada umum Anda bisa lihat di lab ya, di lab ada agar yang ditambahkan di sini gitu. Ada dalam bentuk karagenan ya. Nah, medium ini tidak larut dalam air ya, karena nanti ada proses pemadatannya ya. Kemudian tapi cukup lembab untuk keperluan mikroba. Masih ada derajat ya apa namanya air bebas di dalam media tersebut, sehingga itu yang menjadi membantu dalam proses pertumbuhan juga gitu. Contohnya adalah agar, ya molase, pati, limbah sorghum dan lain sebagainya. Kemudian beberapa media sintetik ya yang umumnya kita gunakan di laboratorium. Kemudian media semi padat. Ini artinya media ini kondisi viskosnya lebih kental ya, lebih pekat ya. Jadi dia tidak encer juga dan tidak juga padat seperti media padatnya. Jadi lebih ke emulsifier ya, atau lebih mengental gitu. Nah, di sini mediumnya juga tidak larut dengan air ya, dengan kelembaban yang cukup ya yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan media yang padat karena lebih emulsi dia. Contohnya adalah media gelatin ya, di mana kita dapat memberikan persentase banyaknya untuk mengatur dalam pembuatan media padat ini kita dapat mengatur berapa persen ya yang harus kita lakukan seperti agar misalkan kita tambahkan agar sekian persen ya. Gelatin sekian persen. Ini proses pembuatan media semi padat. Kemudian media cair. Nah, ini yang lebih banyak digunakan ya untuk proses pembuatan starter atau pembuatan pengkulturan mikroba secara massal ya, atau produksi dalam skala pilot plant, skala industri atau dalam bentuk bioreaktor juga gitu. Nah, ini adalah substratnya tentu larut dan tidak larut ya, ada yang larut dan tidak larut gitu. Kalau yang larut berarti biasanya medianya bening ya, maksudnya bening di sini bukan putih tetapi lebih jernih gitu. Walaupun ada yang berwarna biasanya sih berwarna kuning gitu. Keemasan gitu. Nah, kemudian ada yang tidak larut ya. Ini contohnya adalah nutrient broth ya, kemudian ada LB broth dan lain-lain. Oke, kemudian pengelompokan jenis fermentasi berdasarkan proses kerja. Di sini ada batch culture fermentasi ya, artinya di sini tidak ada apa namanya tidak ada penambahan substrat selama proses fermentasi berlangsung. Gitu. Jadi kita melakukan proses fermentasi di mana starter sama substratnya itu dimasukkan secara bersamaan. Misalkan ya udah gitu, kita pengen fermentasi dalam jangka waktu seminggu. Berarti ya udah dari awal kita masukkan starter, masukin media, masukin pengaturan segala macam ya yang berkenaan dengan kondisi lingkungan yang baik terhadap mikroba tersebut ya. Berarti pada awal saja kita set gitu. Kemudian kita panen di akhir setelah masa inkubasi selesai seperti itu. Kemudian ada viticulture fermentation ya, di mana di sini kita melakukan beberapa penambahan nutrisi ya di
di sela-sela proses fermentasi itu berlangsung. Kemudian ada semi batch culture fermentation, ya, di mana sebagian dari cairan fermentasi dipindahkan dalam setelah proses berlangsung, ya, atau sekitar 70-80%. Nah, di mana sel yang tertinggal di dalam tank atau dalam bioreaktor itu diendapkan dan distribusi untuk digunakan kembali, ya, untuk proses kultur selanjutnya. Kemudian ada continuous culture fermentation, ya, di mana di sini kita melakukan penambahan nutrisi secara terus-menerus, ya, ke dalam fermenternya, dan produk dipindahkan dalam tangki fermenter secara terus-menerus juga. Artinya kita menggunakan satu proses yang dimasukkan dengan proses yang keluar itu seimbang, ya. Jangan sampai terjadi proses penumpukan dan itu berakibat toksik takutnya seperti itu. Kemudian pengelompokan fermentasi berdasarkan jenis kondisi media yang digunakan. Ada secara aseptis, ya, artinya di sini benar-benar kondisi steril itu sangat diperhatikan sekali gitu. Karena kita menargetkan suatu produk yang alami, yang murni, yang yield-nya tinggi, ya, tentu di sini tidak boleh ada campuran mikroba yang lain gitu atau yang mengkontaminasi dari produk tersebut. Nah, salah satu contohnya bagaimana kita memproduksi etanol, ya, alkohol, asam sitrat, asetat, apalagi antibiotik, enzim, apalagi, ya, itu adalah salah satu bagaimana proses dalam kondisi media yang baik, ya, dan steril. Kemudian ada semi aseptis, ya, tidak atau kurang steril. Maksudnya di sini kita masih bisa mempertimbangkan ketika terjadi ketika dalam proses fermentasi kita masih menggunakan ruangan yang terbuka gitu, walaupun dalam media wadah dan segala macam yang digunakan itu diharapkan steril gitu. Contohnya bagaimana proses pembuatan tempe, kecap, silase, dan lain sebagainya. Oke. Nah, berbicara tentang fermentasi, tentu ada komponen-komponen yang harus disiapkan di sini. Apa yang menjadi peranan ketika suatu proses fermentasi itu dikatakan berhasil? Yang pertama itu bagaimana kita mencari dulu, ya, produk yang kita targetkan itu apa gitu. Baru kita nanti berbicara tentang mikroba, ya, mikroba yang bisa menghasilkan, ya, yang dapat mensintesis suatu senyawa tertentu sehingga dia akan merubah senyawa tersebut, material tersebut menjadi produk yang kita inginkan. Berarti apa jenis mikrobanya, kemudian substrat yang sesuai, ini yang sangat penting, ya, substrat yang sesuai. Jadi ada produk, kita tentukan dulu produk yang ditargetkan, kemudian mikroba yang ditargetkan, kemudian substrat yang sesuai untuk mendapatkan produk yang kita inginkan tadi gitu. Nah, bagaimana proses yang kita lakukan, ya, untuk tahapan yang kita lakukan untuk mendapatkan suatu produk yang baik itu bagaimana? Nah, kita terlebih dahulu, ya, dengan substrat yang sesuai, kita setelah tahu baru nanti kita melakukan proses formulasi media, ya. Kita tahu ada, misalkan ada kita dapat melihat media yang kita gunakan ini bisa menambah cost, ya, atau mahal atau susah didapatkan. Nah, kita bisa mencari sebuah media alternatif, ya, dengan mempelajari karakteristik dari mikroba, ya, tadi, ya, dari karakteristik media alternatif tadi, ya. Ketika media ini dihidrolisis, ketika media ini dirubah dalam bentuk dalam kondisi aerobkah, anaerobkah, sehingga dapat menghasilkan produk tertentu. Nah, ini yang menjadi yang harus dipelajari, ya, bagaimana substrat alternatif ini dapat mengganti atau menjadi substitusi dari media sintetik yang dapat dikatakan lebih mahal, ya. Kemudian kita melakukan proses sterilisasi media. Nah, ini juga penting karena kita ingin dapat produk yang murni, tentu harus semuanya dalam kondisi steril. Baru nanti proses produksi, maksudnya pengkulturan, ya, perbanyakan sel, ya, sel atau mikroba yang kita gunakan, ya, dalam bentuk kultivasi. Nah, kemudian kultur di dalam bioreaktor, ya,
tentu di sini kita dapat yang kita pastikan itu adalah set ya lingkungan dari bioreaktor yang kita gunakan. Bagaimana peran pH di sini, pH apa namanya, temperatur, oksigen ya, kemudian aerasinya ya. Di sini kita harus lihat komponen-komponen dari bioreaktor tersebut. Tipe-tipe bioreaktor ya akan membedakan jenis atau komponen yang ada pada bioreaktor tersebut. Jadi Anda bisa saja dapat menemukan bentuk bioreaktor yang berbeda-beda ya di setiap lab. Yang jelas di sini kita dapat memahami karakteristik dari pertumbuhan mikroba tersebut ya, apakah dia tipikalnya yang aerasinya harus baik kah gitu, atau tipikal dia tidak tahan terhadap busa ya, karena kan ada proses pengadukan yang terjadi selama proses fermentasi. Nah, ini akan cenderung terjadinya pembentukan busa karena media yang kita gunakan itu berbahan dasar ada glukosanya, ada polisakarida yang lain gitu, sehingga ini yang memicu terjadinya busa. Kemudian ekstrak produk dan pemurnian. Setelah lama proses fermentasi terjadi, baru kita melakukan ekstraksi dari produk, kemudian kita lakukan pemurnian. Nah, ini penting kenapa harus dimurnikan, karena kita tahu bahwasanya produk yang dihasilkan dari fermentasi itu kompleks, bercampur dengan media, dengan biomasa, dengan yang lainnya gitu. Kemudian pembuangan limbah. Nah, tentu ada limbah yang dihasilkan di sini. Nah, bagaimana kita dapat menangani limbah ini dengan baik ya, jangan sampai menjadi suatu ancaman bagi lingkungan atau maupun produk yang lain. Oke, kemudian jenis fermentasi berdasarkan produk yang dihasilkan ya, gimana kita tahu bahwasanya ada jenis fermentasi yang menghasilkan alkohol ya. Kemudian ada jenis fermentasi yang dapat membentuk asam laktat. Nah, di sini kita tahu di mana sama-sama di hidrolisis dari sumber yang sama ya, yaitu glukosa, tetapi ada proses tertentu ya, di mana ada pathway yang menghasilkan dari yang sedikit diubah sehingga menghasilkan produk yang berbeda. Nah, di mana dalam proses fermentasi alkohol, asam piruvat dari proses glikolisis itu akan dihilangkan satu karbon ya, dan membentuk karbon dioksida untuk membentuk asetaldehid, kemudian baru nanti direduksi ya oleh NADH. NAD ya, ini NAD ini adalah enzim ya yang apa namanya, yang berperan dalam proses respirasi sel ya, terutama eukariot, karena kita tahu bahwasanya proses hidrolisis itu kan membutuhkan energi, membutuhkan karena dalam proses metabolit ya, tentu ada respirasi yang berperan di sini. Nah, ini adalah bagaimana proses transfer atom hidrogen ya, membentuk suatu penanggahan ATP ya, adenosine trifosfat. Kemudian asam laktat ya, di sini di mana proses fermentasi ini asam piruvat dari proses glikolisis akan tereduksi membentuk menjadi asam laktat oleh NADH ya, yang selanjutnya dioksidasi menjadi NAD. Nah, ini adalah pathway dari proses fermentasi etanol ya. Kita lihat ada dua proses yang terjadi di sini, ada glikolisis dan NAD regeneration ya, di mana glukosa yang menjadi sumber prekursor awal ya, atau bahan awal yang dihidrolisis ya, dirombak menghasilkan dua asam piruvat ya, dua ATP, kemudian dua NAD ya, di mana di sini kita tahu bahwasanya molekul-molekul ini berperan dalam proses respirasi sel. Kemudian asam piruvat tadi akan direduksi menjadi dua buah molekul asetaldehid ya, asetaldehid dan juga dua molekul karbon dioksida. Nanti asetaldehid ini akan direduksi kembali membentuk dua molekul etanol ya, yang akan dikatalisis oleh enzim alkohol dehidrogenase. Nah, di sini juga memanfaatkan NADH ya dari proses glikolisis untuk teroksidasi membentuk
2-NAD plus ya. NADH ini adalah molekul koenzim bentuk dari reduksi ya dari NAD. NAD ini adalah koenzim. Oke, nah ini adalah fermentasi asam asetat. Ini adalah satu ya jalur biosintesis dari asam pembentukan asam laktat ya dari prekursor glukosa juga dari awalnya ya, di mana kita tahu bahwasanya pada tahap pertama dan kedua ini sama halnya dengan fermentasi etanol ya. Nah di sini pada proses reduksi 2-pirupatnya ya, di mana asam pirupat ini dari glikosis akan terreduksi menjadi asam laktat oleh NADH ya, yang selanjutnya terreduksi menjadi NAD. Nah ini adalah bentuk dari kurva pertumbuhan dari mikroba ya. Selama proses fermentasi kita tahu bahwasanya fase eksponensial itu adalah fase di mana terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan dari proses selama proses fermentasi ya, sehingga kita dapat pastikan di sini kondisi fermentasi ya masih dalam kondisi up ya, masih dalam kondisi baik, stabil, produk kesediaan dari nutrisi juga bagus ya, sehingga ini boleh. Nah, lambat laun akan terjadi proses stasioner ya, di mana fase stuck kondisi nutrisi mulai habis ya. Kemudian ada beberapa proses sekresi yang terjadi, hasil samping yang dihasilkan dari proses metabolismenya, kemudian baru nanti ke fase kematian. Maaf, ada sedikit gangguan suara mesin pemotong rumput ya. Kemudian beberapa tipe fermentasi dasar ini menurut sumber dari General Microscience ya 2006 ada fermentation ya, ini yang kita bahas tadi. Di mana sistem fermentasi ini dilakukan secara batch atau sekali fermentasi ya, seperti halnya tadi ya. Kemudian fermentor hanya diisi sekitar 80% dari total volume fermentor yang kita gunakan ya. Jadi jangan sampai melebihi kapasitas atau sesuai full dengan kapasitas yang ada pada fermentor tersebut. Nah ini menghindari ya terjadinya proses kontaminan selama proses fermentasi. Nah ini adalah kelebihan dari fermentor tadi ya, dimana kita lihat perlu lebih sedikit ruang ya, sedangkan kurangnya lebih memakan waktu dibandingkan fermentor yang lain. Kemudian risiko kontaminannya lebih sedikit karena memang kita tidak pernah membuka dan menutup ya, karena hanya dalam sekali jalan ya kita menyiapkan di awal, di fase awal, kemudian memanennya di fase akhir. Dan sedangkan kekurangannya itu lebih lama untuk dibersihkan, sterilisasinya, kemudian dinginnya ya, dinding dan kondisi dalam cool ya, dalam kondisi dingin. Kemudian pemakaian fermenter lebih sederhana. Kemudian yang dihasilkan di sini kurangnya adalah sedikit ya. Agak mengganggu sekali. Kemudian yang continue sama hal yang seperti yang kita bahas tadi, tentu ada proses penambahan secara media ya atau nutrisi secara terus-menerus. Nah ini sedikit rentan terhadap kontaminan ya, karena kita melakukan proses pembukaan ya, penutupan ya. Nah ini cenderung potensi adanya kontaminan. Nah ini yang saya bilang tadi, adanya keseimbangan ya, output dan input dan output itu harus jumlahnya sama ya, jangan sampai ada kondisi berlebih ya, ini akan menyebabkan toks. Kemudian tipe dari continue fermentation ini di mana ada yang rangkap satu ya, atau yang dikenal single track continuous fermentation ya, kemudian ada fermentasi continue ulang rangkap satu ya.
state cycle, continuous fermentation. Kemudian ada fermentasi kontinu rangkap ganda, multi-site continuous fermentation. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari fermentasi kontinu, di mana kelebihannya produk dihasilkan secara terus-menerus ya, kemudian lebih rumit. Yang kekurangannya jumlah di yield dihasilkan lebih banyak, kemudian kontaminasi lebih tinggi dibandingkan dengan yang batch fermentation ya. Kemudian inokulasi kultur hanya sekali, dan kekurangannya itu perlu SDM yang ahli dan terlatih ya dalam proses ketika kita melakukan pengambilan atau penambahan nutrisi. Oke. Kemudian ada fermentasi ganda, di mana fermentasi ini dipakai 2 atau lebih mikroorganisme ya dalam media pertumbuhan yang sama. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan di mana kalau satu mikroba saja tidak dapat menghasilkan produk yang ditargetkan, sehingga perlu bantuan dari mikroorganisme yang lain untuk menghasilkan produk yang ditargetkan. Nah, di mana di sini mikroorganisme yang pertama diinokulasi di media terlebih dahulu untuk dapat tumbuh dahulu sebelum mikroorganisme selanjutnya diinokulasi untuk membentuk produk. Sekian saja untuk presentasi kita kali ini ya, tentang bagaimana metode dan mekanisme kerja dari fermentasi. Maaf agak sedikit terganggu ya dengan kondisi suara mesin rumput. Selanjutnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.